Assalamualaikum anak-anak Bu Guru yang soleh soleha. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anakku selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa untuk selalu makan makanan bergizi, cuci tangan, jaga kebersihan, dan berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan. Hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang pelajaran Purdis, yaitu pada pelajaran 5, yakni tentang surah Al-Lahab. Siapa yang sudah tahu tentang surah Al-Lahab? Nah, sebelum Bu Guru menceritakan tentang surah Al-Lahab, anak-anakku jangan lupa untuk berdoa. Sekarang setelah berdoa, anak-anakku menyimak ya pembelajaran dari Bu Guru. Nah, sebelum Bu Guru mengenalkan kalian tentang apa itu surah Al-Lahab, Bu Guru akan menceritakan dulu tentang seseorang yang berada dalam kisah surah Al-Lahab. Siapa yang sudah kenal dengan paman Nabi yang bernama Abu Lahab? Siapa yang pernah mendengar cerita beliau? Sekarang Bu Guru akan menceritakan ya, silakan anak-anakku menyimak dengan baik. Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab memiliki sifat yang tercela. Anak-anakku tahu apa itu sifat tercela? Sifat tercela adalah sifat yang tidak baik yang harus kita hindari. Abu Lahab sangat membenci ajaran Islam. Sikapnya Abu Lahab yang demikian diabadikan dalam Al-Quran yang kita kenal dengan surah Al-Lahab. Jadi paman Nabi yang bernama Abu Lahab ini sangat benci kepada agama Islam. Beliau itu memusuhi Nabi. Kadang Nabi Muhammad dilempar dengan batu, kadang Nabi Muhammad dilempar dengan kotoran. Tapi Nabi Muhammad sangat sabar dan tidak membalas melempar kotoran. Jadi walaupun dilempar dengan kotoran, diludahi, Nabi Muhammad tetap sabar dan memohon kepada Allah. Itu adalah sifat mulia Nabi Muhammad yang harus kita contoh. Artinya apa anak-anakku yang soleh-soleha? Kita tidak boleh mudah marah kepada orang lain. Nah, anak-anakku, dalam surah Al-Lahab yang kita kenal dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa Abu Lahab itu termasuk orang yang celaka. Kenapa Abu Lahab termasuk orang yang celaka? Karena seperti yang tadi Bu Guru jelaskan bahwa Abu Lahab sering bersifat tercela, mempunyai sifat tercela. Abu Lahab itu adalah orang yang sangat kaya, tetapi kekayaan Abu Lahab tidak berguna baginya. Kenapa tidak berguna? Karena Abu Lahab bersifat tercela. Anak muslim, anak-anakku yang soleh-soleha harus menghindari sifat tercela. Sifat tercela sangat dilarang oleh agama. Allah tidak suka dengan hamba yang bersifat tercela. Jadi anak-anakku harus menghindari sifat-sifat tercela agar anak-anakku disayangi oleh Allah dan tidak dibenci oleh Allah. Nah, sekarang di sini Bu Guru akan mencontohkan kepada anak-anakku semua tentang akhlak tercela atau akhlak yang tidak baik yang tidak boleh dicontoh oleh kita semua. Disimak ya anak-anakku yang soleh-soleha. Contoh sifat tercela yang pertama adalah diperhatikan pada gambar ada dua orang yang sedang bisik-bisik. Sedang ngapain ya? Dua orang di atas adalah orang yang sedang membicarakan keburukan orang lain, sedang membicarakan orang lain, atau kita sebut dengan ghibah. Misalnya kalian membicarakan si A, itu tidak boleh sayang. Misalnya ya seperti ini, si A itu loh kemarin dia anu. Nah, itu tidak boleh karena itu membicarakan keburukan orang lain. Kita kenal dengan istilah ghibah. Ghibah termasuk sifat tercela. Jadi anak-anakku yang soleh-soleha yang mau menjadi penghuni surga tidak boleh menggibah orang lain, karena itu sifat yang sama sekali tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya perhatikan gambar ini.
Ada tangan di atas, ada tangan di bawah. Tangan di atas memberi, tangan di bawah meminta. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Coba dilihat di sana ada uang receh 500 rupiah. Sedangkan di bawah ada banyak tangan yang meminta. Ini adalah contoh orang yang pelit. Padahal dia punya banyak harta, punya banyak kelebihan, banyak teman-teman kita yang membutuhkan, tapi dia cuma memberi sedikit. Uang 500 rupiah untuk 5 orang. Jadi tiap orang dapat 100 rupiah, padahal dia punya banyak harta. Ini adalah orang yang pelit. Kita sebagai anak muslim tidak boleh bersifat pelit. Kita harus selalu membantu teman kita yang kesusahan. Sifat pelit tidak disukai oleh Allah. Jadi anak-anakku harus menghindari sifat pelit. Sifat tercela yang selanjutnya adalah, perhatikan pada gambar. Ayo, ini ada orang ngapain? Ini ada orang yang mengerjakan soal, kemudian ada orang yang mengintip. Ini adalah kegiatan contek mencontek. Nah, contek mencontek adalah perbuatan tercela anak-anakku yang soleh-soleha. Jadi kalian ketika mengerjakan ulangan, ketika mengerjakan ujian tidak boleh mencontek, karena mencontek adalah perbuatan tercela. Mulai sekarang anak-anakku harus belajar bersifat jujur. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini anak-anakku yang soleh-soleha. Semoga bermanfaat. Akhirnya dari Bu Guru, untuk tugasnya Bu Guru akan memberikan pada hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.